Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Oktaripiana. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sistem ekonomi dunia. Nah, jadi untuk pengertian sistem ekonomi sendiri itu adalah cara untuk mengatur, mengorganisasi seluruh aktivitas ekonomi, baik ekonomi rumah tangga negara atau pemerintah, maupun rumah tangga masyarakat swasta. Nah, di dalam sistem ekonomi dunia itu terdapat salah satunya sistem ekonomi kapitalis, yang mana sistem ekonomi kapitalis itu adalah sebuah sistem organisasi ekonomi yang dicirikan oleh hak milik privat atau alat-alat produksi dan distribusi dan pemanfaatannya untuk mencapai laba dalam kondisi yang sangat kompetitif. Nah, selanjutnya itu untuk kelebihan dan kekurangan dari ekonomi kapitalis. Nah, untuk kelebihannya sendiri itu, kapitalisme ini membuat barang-barang yang paling diinginkan akan dihargai dengan harga yang lebih tinggi. Dan juga efek dari keinginan untuk meningkat kualitas itu adalah inovasi yang terjadi terus-menerus. Kemudian untuk kekurangannya itu, kapitalis akan menjadi kejam bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan. Dan juga demi mengejar pertumbuhan, seringkali kapitalisme ini menihilkan beberapa akibat dari kegiatan produksinya. Itu untuk kelebihan dan kekurangan dari ekonomi kapitalis. Dan ekonomi kapitalis, di sini juga ada sistem ekonomi komunis. Nah, apa sih sistem ekonomi komunis itu? Jadi, sistem ekonomi komunis itu adalah sistem ekonomi yang semua kegiatan perekonomiannya di dalamnya itu diatur dan disediakan oleh negara. Nah, jadi sistem ekonomi komunis ini juga disebut dengan sistem terpusat atau komando ataupun sosialis. Nah, jadi sosialisme dan komunisme ini merupakan contoh sistem ekonomi yang terpusat. Nah, selanjutnya itu ada ciri-ciri sistem ekonomi komunis. Yang pertama itu seluruh kegiatan perekonomian akan diatur dan ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian tidak ada kebebasan dalam berusaha karena hak milik perorangan atau swasta tidak diakui oleh negara. Dan selanjutnya seluruh alat-alat produksi akan diakui oleh negara dan jenis pekerjaan dan pembagian kerja sepenuhnya diatur juga oleh pemerintah. Nah, itu merupakan ciri-ciri dari ekonomi komunis. Nah, selanjutnya ada pun kelebihan sistem ekonomi komunis, yaitu pemerintah lebih mudah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap rakyatnya. Kemudian pemerintah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap seluruh kegiatan ekonomi, dan juga kemakmuran masyarakat merata, karena semuanya diatur oleh pemerintah, dan juga pengangguran memungkinkan bisa untuk dikendalikan. Nah, kelemahan sistem ekonomi komunis ini yaitu barang yang didistribusikan oleh pemerintah itu tidak selalu dibutuhkan oleh masyarakat, dan juga memungkinkan adanya pasar gelap yang diakibatkan adanya pembatasan yang terlalu ketat oleh pemerintah. Yang selanjutnya sistem ekonomi sejahtera, yang mana ekonomi kesejahteraan ini adalah sebuah cabang ekonomi yang menggunakan teknik mikroekonomi untuk mengevaluasi kesejahteraan pada tingkat agregat ataupun seluruh ekonomi. Nah, selanjutnya ada pun kelebihan dan kekurangan ekonomi kesejahteraan, yaitu kelebihan welfare state, yaitu menyediakan kesenjangan sosial pada seluruh masyarakat sehingga tidak ada lagi masyarakat kaya dan miskin. Kemudian pihak pebisnis dan karyawan itu adalah kedua pihak yang saling melengkapi, bukan menjadi penindas pada satu dan yang lainnya. Kemudian untuk kekurangan welfare state itu adanya tuntutan pajak yang sangat tinggi maupun menurunkan semangat kerja setiap masyarakat. Dan juga tingkat kreativitas masyarakat itu pada setiap masyarakat akan menurun karena dikendalikan oleh kekuasaan yang tertinggi. Nah, selanjutnya itu ada sistem ekonomi Islam. Nah, sistem ekonomi Islam ini adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang diturunkan oleh syariat Islam terkait dengan ekonomi atau analisa tentang hal terkait dengan ekonomi yang berdasarkan pada hukum-hukum syariat. Nah, selanjutnya itu ada karakteristik ekonomi Islam. Yang pertama itu ada rabaniyah, yaitu asas-asas ketuhanan. Kemudian yang kedua ada syumuliyah, yaitu keutuhan atau manfaat mafsadah, halal haram, baik buruk. Kemudian yang ketiga itu ada marunah, dan yang keempat ada tawazun, yaitu keseimbangan antara duniawi ukawi, kepemilikan individual sosial, bukan kapitalis sosial. Dan selanjutnya yang terakhir itu ada alamiyah, yaitu kerahmatan bagi umat.
Nah, selanjutnya itu ada dasar ekonomi Islam. Yang pertama itu ada kepemilikan individual, yaitu fitrah manusia, suka harta melalui bisnis, usaha ekonomi yang lain, dan tidak memakan harta orang lain. Kemudian kepemilikan umum, yang pertama itu ada negara atau milik negara, kemudian majemuk masyarakat. Nah, yang dimaksud dengan majemuk masyarakat ini yaitu segala jenis sumber daya yang bisa digunakan oleh majemuk masyarakat. Tiap individu tidak dapat memilikinya secara pribadi. Selanjutnya itu ada prinsip transaksi dan prinsip transaksi yang dilarang dalam Islam. Yang pertama itu ada prinsip transaksi. Jadi yang pertama itu prinsip transaksi taradin, yaitu suka sama suka dalam perniagaan. Kemudian yang kedua itu adil, yaitu tidak mafsudah, gharar, maisir atau riba. Dan juga jelas statusnya dalam transaksi, ukuran, timbangan, kualitas, dan harga. Kemudian tidak memakan harta orang lain secara paksa dan juga bermanfaat. Nah, selanjutnya itu ada prinsip transaksi yang dilarang. Yang pertama itu terdapat unsur pemaksaan, kemudian yang kedua terdapat unsur pemerasan, yang ketiga itu ada gharar atau tidak jelas ataupun manipulasi, kemudian yang keempat itu memakan harta orang lain, dan yang terakhir itu mengandung unsur penipuan. Jadi mungkin sekian untuk penjelasan saya mengenai sistem ekonomi dunia. Jika terdapat kesalahan, salah ucap, salah kata, saya mohon untuk dapat dimaafkan, dan semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi semua. Dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.